Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota Komisi 4, Bu Menteri beserta seluruh jajarannya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Menteri. Seperti Kak Ansilema tadi itu, BAM Pesona sudah sampai di Sumbawa, dan kemarin kami sudah melaksanakan juga penanaman pohon dari pembagian bibit kebun rakyat itu, Bu Menteri. Terima kasih. Menyambut apa yang disarankan oleh pimpinan Kang Deddy, saya ingin menyampaikan beberapa potensi di Pulau Sumbawa yang saat ini sudah masuk dalam kondisi lahannya kritis. Kami di Pulau Sumbawa, Bu Menteri, tidak mau kalah sama Aceh. Kalau Aceh itu 3 anggota DPR-nya di sini, kalau Pulau Sumbawa itu 2 dari 3 kursinya itu ada di sini, Bu. Jadi 60% lebih Pulau Sumbawa ini, saya sama Bang Rudi dari Pulau Sumbawa. Jadi 2 dari 3 kursi, Bu, ada di Komisi 4 ini. Nah, ini sebagai sebuah pesan yang harus ditangkap bahwa kita konsen di soal kehutanan ini. Ada lahan kemiri di Parado Bima, Bu, sudah banyak dikonversi ke komoditas lain. Kami ingin supaya kejayaan kemiri di Parado ini harus bisa kita kembalikan. Ada juga potensi kayu gaharu dan ulin di Desa Mata dan Tolooi, Sumbawa. Ada potensi kayu manis, daerah Lantung dan Ropang di Sumbawa, mesti diseriusi sampai level industri. Kemiri di Batu Dulang, Tepal, Orong Telu, banyak kopi juga di sini. Potensi kemiri di Pulau Sumbawa itu ada di 6.400 hektar. Dengan produksi 22.400 ton per tahun. Tapi ini sudah masuk lahan kritis ini. Saya dulu ketika di DPRD Provinsi, saya kebetulan Ketua Pansus Penyusunan Perlindungan Hutan, Bu. Di Parado itu masih ada awik-awik, istilah masyarakat di sana itu, bahwa tidak boleh memotong pohon. Mereka hanya boleh mengambil buah yang jatuh di Parado, tapi saat ini mereka sudah tidak menggunakan itu. Nah, lahannya juga sudah kritis, karenanya mungkin perlu mendapat perhatian. Karenanya saran kami, program-program terkait rehabilitasi hutan dan lahan, baik sipil maupun teknis, sipil teknis, dam penahan, dam pengendali, rehabilitasi vegetatif, KBR, produktif dan lain-lain, mungkin skalanya bisa ditingkatkan untuk di Pulau Sumbawa. Berikutnya terkait dengan perhutanan sosial, ya. Saran kami supaya tidak hanya mengejar luasan izin sesuai dengan target, tetapi perlu juga disupport masyarakat di sekitar hutan itu, masyarakat hutan adat, masyarakat hutan desa, HKM segala macam itu, dengan bentuk support anggaran, baik dalam hal penguatan kelembagaan maupun kelola kawasannya. Bu Menteri, berikutnya saya ketika COVID kemarin sempat jalan-jalan, namanya di Desa Pancasila, Bu, ya, Kecamatan Pekat di Dompu. Nah, itu adalah pintu masuk orang mendaki ke Rinjani. Tapi mereka tidak punya air minum, Bu. Sumber airnya ada di dalam hutan. Nah, ini kan kalau misalnya dana desanya mau dipakai itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya dari KLHK yang memberikan fasilitas berupa penampungan air dan lain sebagainya, saya pikir ini lebih tepat dan lebih cepat, sehingga masyarakat Desa Pancasila namanya, Bu, ini mungkin perlu juga dibuat monumen dari sana, ya kemudian karena ini menjadi pembicaraan masyarakat soal Pancasila ini, bahwa di NTB itu ada namanya Desa Pancasila, perlu diberikan perhatian khusus terutama pengadaan air bersih. Di situ juga ada potensi kopi, Bu.
di Sumbawa, di Pulau Sumbawa itu ada daerah di Bima ada potensi kopinya, di di Dompu juga ada kopi Tambora, dua-duanya kopi Tambora namanya, di Sumbawa ada kopi Tepal dan sebagainya. Karenanya apa yang diminta kalau misalnya ada itu yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, mungkin juga bisa ada 1-2 paket lah untuk di Pulau Sumbawa tentang pengelolaan kopi itu. Nah berikutnya Ibu, kami juga mungkin juga butuh soal industrialisasi skala kelompok tani hutan, baik hasil hutan maupun hasil hutan bukan kayu, mungkin segera bisa diimplementasikan. Saya lihat di anggarannya tadi itu di halaman berapa tadi, halaman 77, sebentar Bu. Itu realisasinya masih sangat rendah. Ya, terdapat 32 volume bantuan. Bila dibagi dengan pagu anggaran baru sekitar 1,6% realisasinya Bu. Walaupun tertulis di Ibu itu adalah 16,5, tapi setelah saya hitung bukan 16,5, baru 1,6% saja. Ya, dari anggaran yang tersedia 178 miliar, tapi realisasinya baru 2,8 miliar. Bisa dilihat di halaman 79 Ibu. Program pembangunan ekonomi produktif. Nah ini kalau kemudian bisa segera dilaksanakan, apalagi bisa menggunakan data berbasis dapil, ini penyebarannya tentu akan lebih cepat. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebih. Terakhir Bu, kemarin sudah saya sampaikan di Kementerian Pertanian. Saya sudah cerita juga di sini, saya ada berkunjung di satu sungai, ada embung di situ Bu. Itu setahun itu 4 kali mereka melakukan rehab. Ya, dan mereka tidak menggunakan alat bangunan Bu, semen segala macam, batu tidak, tapi yang mereka gunakan adalah kayu. Ya, 1 kali rehab itu 4 kubik. Setahun mereka rehab 4 kali Bu, berarti kan sudah 16 kubik setahun, rusak hutan kita. Alhamdulillah Ibu, saya sudah bertemu dengan kepala KPH-nya di situ. Kami punya komitmen, insya Allah kita akan menjaga dasnya. Dan kemudian di situ ada satu bukit yang budaya yang namanya Olat Ojong. Itu kita ingin menanam kayu-kayu khusus, karena salah satu kekayaan budaya Sumbawa itu Kang Dedi adalah minyak Sumbawa, yang pembuatannya sering menggunakan istilah festival Muharram, dan minyaknya berkaitan dengan laki-laki ini Pak Ketua. Nah karenanya dengan KPH ini, saya dengan KPH Ibu Ketua. Saya pengen nanya dulu, itu minyak sebelumnya minum susu kuda liar dulu nanti nggak? Setelah ini kita ngomong Pak Ketua. Oh ya. Ya, biar dari 3 menit. Ya, saya sepakat dengan teman-teman beserta KPH-nya, kita ingin membuat hutan itu khusus untuk kayu-kayu yang dibutuhkan oleh para pembuat minyak ini. Nah karenanya untuk ini Bu Menteri mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.